Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian barang publik. Barang publik adalah barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Barang ini memiliki dua karakteristik utama, yaitu non-rival. Penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaannya untuk orang lain, dan non-excludable, yaitu tidak ada pihak yang dapat dikecualikan dari penggunaannya, contoh jalan raya, keamanan nasional, dan penerangan umum. Kemudian materi yang kedua itu eksternalitas barang publik. Eksternalitas adalah dampak positif atau negatif dari aktivitas ekonomi yang dirasakan oleh pihak lain tanpa kompensasi. Eksternalitas positif dari barang publik yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas seperti keamanan dari polisi ataupun manfaat pendidikan publik. Kemudian eksternalitas negatif yaitu jarang terjadi tetapi bisa muncul jika ada penyalahgunaan atau pemborosan barang publik. Kemudian 3. Sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Sifat barang publik terbagi menjadi dua, yaitu non-rival dan non-excludable. Non-rival tidak habis meskipun banyak yang menggunakannya. Non-excludable sulit untuk mengecualikan pengguna tertentu. Kemudian implikasi pengelolaan. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam penyediaannya karena pasar sering gagal menyediakan barang publik. Kemudian pendanaan umumnya berasal dari pajak karena sulit menerapkan sistem pembayaran langsung. Kemudian perlu pengawasan agar efisien dan tidak terjadi penyalahgunaan. Kemudian materi yang keempat, perbedaan administrasi keuangan publik dan lembaga swasta. Aspek yang pertama itu tujuan utama keuangan publik. Di dalam keuangan publik, pelayanan masyarakat. Di dalam keuangan swasta itu profit ataupun keuntungan. Dan aspek sumber dana di dalam keuangan publik itu seperti pajak, retribusi, hibah. Dan di dalam keuangan swasta itu penjualan barang, jasa, investasi. Kemudian aspek prinsip akuntabilitas. Di dalam keuangan publik itu seperti transparansi dan tanggung jawab kepada publik. Di dalam keuangan swasta itu seperti tanggung jawab kepada pemilik atau pemegang saham. Kemudian aspek pengambilan keputusan. Di dalam keuangan publik berdasarkan kebutuhan sosial. Dan di dalam keuangan swasta itu berdasarkan analisis keuntungan. Kemudian aspek pengelolaan risiko. Di dalam keuangan publik, risiko dikelola dengan dana publik. Dan di dalam keuangan swasta, risiko ditanggung oleh manajemen dan pemilik saham. Kemudian materi yang kelima, itu prinsip dan metode pengelolaan sumber daya sektor publik. Prinsip pengelolaan itu efisiensi yang memastikan sumber daya digunakan seoptimal mungkin. Kemudian efektivitas yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian keadilan, distribusi manfaat yang harus merata di masyarakat. Kemudian transparansi, yaitu informasi pengelolaan harus terbuka untuk publik. Kemudian metode pengelolaannya, yaitu anggaran berbasis kinerja, yaitu alokasi berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Kemudian manajemen berbasis hasil, yang berfokus pada pencapaian hasil jangka panjang. Kemudian kemitraan publik swasta, yaitu kerjasama dengan sektor swasta untuk efisiensi penyediaan barang atau jasa.